Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everybody. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Ya, morning. Thanks ya for your responding and your participation in our class for this day. Welcome to our class ya. Our second semester in Advanced English. I mean for the English too. And for our subject for this semester, you will be taught by me. But before we talk about our subject here, actually you can check your model, RPS, contract of a lecture, okay, and then a little bit of our explanation of the introduction of advanced English, I mean for the English too, you can check in the Google Class. I have shared and divided you there, okay? And here, okay, wait. I'll try to share screen first. Okay, this one. Okay, you can check it, yeah? Related to our model for this semester, our contract of a lecturer, our little bit of explanation of the introduction of advanced English, and then our RPS. And because today is our first meeting, yeah, I'll try to explain a little bit related to our subject, yeah. Okay. Yeah. The first one, yeah, for today, I will explain about our contract of a lecture. Is it okay if I use English in my communication? Kira-kira oke kalau saya selalu menggunakan bahasa Inggris di setiap pembicaraan saya. Or maybe should I try to combine together between Indonesia and English? Atau mungkin saya harus mengkombinasi atau mencampurkan antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Kombinasi, Bu. Okay, Kombinasi, ma'am. Okay, I'll try to use the combination of the language, yeah, between Indonesia and English. Okay, so that's why you can know about my language. Okay, yeah, the first one, as I said later, I will explain about our contract of lecture. Pertama, saya akan jelaskan ya, seperti yang telah saya bilang tadi tentang kontrak perkuliahan kita. Okay, because today is our first meeting, so we just talk about the explanation and the description about our subject. Jadi karena ini hari pertemuan pertama kita, jadi saya hanya fokusnya adalah menjelaskan tentang gambaran singkat dari mata kuliah kita, ya. Okay, the first one, untuk yang pertama, I will explain about the general information. Ya, saya akan menjelaskan tentang informasi secara umum dulu. Our subject is advanced English. I mean for the English too. Jadi kalau mata kuliah kita itu adalah bahasa Inggris lanjutan dari bahasa Inggris 2. Last semester, you learned with Memfika or me? Semester lalu kalian itu belajar sama saya atau Memfika? Oke, sama Memfika ya. Oke. So that this is our first meeting ya. Berarti ini pertemuan pertama kita ya. Iya, ma'am. Oke. Ya, let me introduce myself. Oke. Izinkan saya perkenalkan diri. My name is Ersika Puspita Dani, SPDM Hum. You can call me Ma'am Cika. Okay. Usually, yeah. My name, some people, not all of the peoples, call me Cika. So, call me Ma'am Cika.
Okay. And then I live in Tanjung Morawa. I think Tanjung Morawa is not too far from Lubuk Pakam because you are in Lubuk Pakam, right? Not in Medan. Kamu ini dari STMIK Pertanusantara Lubuk Pakam kan? Bukan yang Medan kan? Iya, ma'am. Oke, ya karena 02. Kodenya 02 berarti adalah dari Pakam ya. Oke, ya, I live in Tanjung Morawa, not too far from Pak Lubuk Pakam, just a half of hour ya. And then this is my email. If you wanna send something related to our tax maybe. Okay. And then this is my number point. Okay, you wanna text me, you wanna ask something. Okay, sorry. You can text me by using this number point. And then for our subject here for you, all major, I mean for the bachelor degree. And then your day for today, Thursday, we can start our class at 11 p.m. until 12:30 p.m. in virtual class. And then for your class, TIA 02, TIA 02. And then for you in the second semester, that's about the general information for our subject. For advanced English, I mean for the English too. Jadi ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah bahasa Inggris 1. Kemarin kalian sudah bahasa Inggris 1, sekarang bahasa Inggris 2. Okay, so what we will do in our semester for this class, related to our class in the second semester in English, I have a description of our subject, I mean for the advanced English in English too. I have designed this subject here for you, okay, so that you can get more knowledge, okay, and then more preparation in the mastering of TOEFL skills. So that's why this is talk about the TOEFL. You know TOEFL? Ini penjelasan mata kuliah kita. Saya sudah desain mata kuliah ini diperuntukkan untuk kamu supaya kamu memiliki kemampuan dalam hal TOEFL. Kamu memiliki persiapan dalam hal mengerjakan TOEFL. Kamu tahu TOEFL? Hello guys. Do you know about TOEFL? No, nggak tahu TOEFL. Belum pernah tahu TOEFL? Belum, ma'am. Oke, nanti saya akan jelaskan TOEFL itu apa. Oke, wait. Saya sekalian buka ke introduction. Jadi saya kombinasi antara kontrak kuliah dengan introduction. Oke, tadi saya katakan kita nantinya akan fokus kepada TOEFL dan apa itu TOEFL, kalian harus bisa memahaminya. Oke, saya buatkan di sini. What is it TOEFL? The TOEFL is test of English as a foreign language. Oke. Jadi kalau berbicara TOEFL itu apa? TOEFL ini adalah salah satu bentuk tes dalam bahasa Inggris untuk menguji kemampuan bahasa Inggris kita. Bahasa asing kita. Jadi there are 3 standard, and then there are 3 categories in the TOEFL test. The first one is about listening. The second one is about structure. And the third one is about reading. Jadi kalau TOEFL nanti dia ada 3 kategorinya, ada 3 standarnya untuk menentukan seberapa mampu sih kita dalam bahasa Inggris itu nanti diuji dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal mendengarkan. Yang kedua itu adalah dalam hal structure. Structure di sini berarti tata bahasa.
berarti grammar. Dan yang ketiga itu adalah reading. Reading berarti kemampuan kamu memahami teks, bacaan. Layaknya kamu dulu SMA. Ada teks panjang, kamu jawab sesuai dengan teks yang diberikan. Jadi nanti 3 kategori. Kenapa ini penting, Miss, dipelajarin? Oke. Because there are some purpose about TOEFL. Karena berkaitan dengan TOEFL ini, biasanya kita itu menggunakan TOEFL itu bisa diperuntukkan secara akademik, secara pendidikan ataupun penelitian. Jadi kalau misalnya kamu nih, you wanna continue your study, misalnya kamu mau melanjutkan perkuliahan kamu atau melanjutkan studi kamu ya, misalnya kamu mau di luar negeri atau kamu mau melanjutkan di S2, kamu wajib nanti harus bisa punya TOEFL dengan skor yang sesuai tuntutan, sesuai syarat dan ketentuannya. Ada beberapa kampus yang memang harus minimal itu adalah 500. Contoh misalnya USU. Masuk ke USU S2 kamu harus punya skor TOEFL 500. Ya kamu nanti harus uji bahasa Inggris kamu lewat TOEFL gitu. Atau kamu mau ke luar negeri, Miss aku mau ke luar negeri. Bisa nggak ya? Bisa pakai TOEFL, bisa pakai IELTS. Nah, tapi nanti beda lagi. Bedanya apa? Pasti jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia harus skor TOEFL-nya. Minimalnya berapa? 600. Maka TOEFL ini penting dipelajarin. Kenapa? Ini sebenarnya seperti alat pengukur kemampuan kita. Oke. Text examination of foreign English. I mean for the English. And then some jobs ya. Beberapa pekerjaan also use the TOEFL test. Misalnya kayak kamu mau coba PNS. Ada beberapa persyaratan yang memang dia mengharuskan instansi A harus memiliki skor TOEFL 500, skor TOEFL 4,5 minimalnya seperti itu. Nanti diuji lewat ini. Begitu. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa, Mem. Yes, ma'am. Jadi intinya apa? Intinya kamu ini harus ada persiapan. Kira-kira itu TOEFL itu apa ya? Apa gunanya TOEFL ya? Oke, berapa skorku dalam bahasa Inggris ya? Kamu uji lewat apa? Lewat jenis ujian ini, salah satunya TOEFL. Gitu. Karena ini bahasa Inggris lanjutan, jadi saya bawa untuk materinya adalah fokus kepada TOEFL. Oke, jadi intinya adalah ini bisa digunakan dalam banyak hal. Bisa secara akademik, bisa secara pendidikan, bisa secara penelitian, misalnya kamu mau menjadi peneliti, bisa juga untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Oke, next. Lanjut. Sebentar, agak lama loadingnya. Okay, so related to our subject description, I wanna you can answer the TOEFL test correctly, quickly and easily. Jadi saya mau nanti kamu itu bisa menjawab soal-soal TOEFL itu nanti secara benar, ya cepat dan mudah. Karena nanti ini you must know about some tips and trick, ya. Nanti kamunya harus bisa memiliki beberapa tips dan trik bagaimana sih menjawab TOEFL itu dengan benar, dengan cepat dan dengan mudah gitu. Oke. The next one is about our subject objective. Ya, di sini tujuan mata kuliah. Tentu saja ya, every subject can have many advantages for you. The first one, you can have the TOEFL knowledge. For example, in the listening comprehension, in the structure and written expression, and in reading comprehension. Jadi yang pertama,
tentu saja tujuan dari mata kuliah ini pasti memberikan manfaat, yaitu yang pertama dalam hal kemampuan TOEFL-nya. Ya, kamu bisa memahami tentang listening-nya, tentang structure-nya, tentang reading-nya, and also can understand and answer the TOEFL test. The next one for the subject advantages, yeah. Here there are two, yeah. I wanna, after you completing this subject, you can get more skills, you can get more knowledge, ya, and then increase by increase, more and more. Jadi harapan saya setelah kamu nantinya udah belajar tentang TOEFL di bahasa Inggris 2, bahasa Inggris lanjutan, kamu nantinya bisa memiliki kemampuan ya dalam hal skill, keterampilan kamu, bagaimana kamu menjawab soal, bagaimana kamu berpengetahuan tentang TOEFL. Dan saya harap itu kemampuan itu, keterampilan itu bisa naik terus gitu, bisa jauh lebih meningkat, lebih dan lebih gitu. Peningkatannya harus ada. Jadi tidak serta-merta mentok sampai di situ, tidak. Dan sebenarnya kalau terkait materi, ya, related to our material, ya, terkait untuk materi, actually you have learned all of this one in semester 1, I mean for the first semester. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi, sebenarnya materinya ini udah pernah juga kamu pelajarin di bahasa Inggris 1 dulu, ya. But because TOEFL have 3 categorized, I mean for listening, structure, and then reading, so we have more materials. The first one about the preparation before joining TOEFL test. Nanti ini akan saya jelaskan apa saja sebenarnya persiapannya. And then about the listening, ya. Nanti berkaitan dengan listening comprehension. Listening comprehension di sini nanti I will divide and shared in 3 part, ya. Part A, part B, and part C. Oke, part A seperti apa, part B seperti apa, part C seperti apa. Biasanya kalau part A ini adalah bentuknya short. Nanti disajikan ada yang berbicara. Oke, ada speakernya. Lalu kamu menyesuaikan apa yang dibicarakan dengan yang diberikan di soal. Itu dalam bentuk dialog. Dialog berarti percakapan pendek yang bagian A. And then for part B here related to long talks. Long talks di sini nanti ada percakapan panjang. Jadi biasanya satu percakapan itu panjang bisa untuk 4 atau 5 pertanyaan. Itu part B. Kalau dia part C, ini biasanya bentuknya adalah speech. Speech di sini berarti dia seperti memberikan pidato. Ya, nanti itu juga bisa menjawab untuk 4-5 pertanyaan. Jadi untuk bagian listening, nanti ini ada 3 bagian. Part A, Part B, and Part C. And then about the structure you will learn about tenses. I mean tenses in first semester you have learned about this one. Okay, and with Memfika you have learned about this one also. Jadi dengan Memfika juga pasti sudah belajar tentang tenses. So we just review, ya. We just to reminder again about the tenses. Same like for modal and participle. Sama halnya untuk modal dan participle. Kemudian nanti ada materi tentang concordance and agreement. Ya. Related to the subject, verb, and complement in the sentence. And then about the conditional sentence, about causative verb, relative pronoun, and negative form with either and neither. And also the basic features of word order and identify embedded question. About question tag, about gerund and to infinitive, and the last is about reading comprehension. Reading comprehensions like
some questions ya in national examination. Jadi seperti kamu dulu masanya UN ya, disajikan soal panjang, ada teks. Jadi kamu menjawab soal berdasarkan teks yang diberikan. Itu kalau dia reading comprehension. Oke, guys. Oke. Sampai sini bisa ya. Oke, ma'am. Ya, saya menjelaskan tentang materinya dulu, kira-kira apa saja supaya kalian nanti nggak bingung. Apa aja yang kita pelajarin ya di TOEFL ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya bagi 3. Ya, bagian listening, mendengarkan, nanti ada disajikan speaker. Nanti setiap nanti saya bagi cuma 2 pertemuan kalau nggak salah. Tapi nanti kita lihat 2 atau 3 pertemuan untuk si listening. Lebih banyak sih nanti untuk di structure ya. Oke, kita lihat. Ini pembagian schedule-nya berapa pertemuan. Kita punya 16 pertemuan ya. We have 16 meetings in our class ya for this semester. Jadi saya sudah buat schedule-nya. Untuk hari ini kita hanya fokus kepada kontrak kuliah, RPS, modul ya dengan pengenalan dasar-dasar TOEFL. Jadi kalau memang ada kelompok presentasi, saya bagi kelompok juga untuk hari ini. Kemudian untuk nanti 2 minggu ke depan, ya 31 Maret dan 7 April, nanti kamu belajar tentang comprehension part A. Part A ini tentang short conversation. Short conversation yang tadi saya bilang, seperti ada percakapan pendek, ya nanti disajikan 2 orang pembicara, laki-laki perempuan. 1 soal ya 1 pertanyaan, 1 soal ya 1 audio. Tapi kalau nanti dia yang long conversation untuk di minggu depannya, ini long conversation, nanti dia percakapannya panjang, bisa menjawab beberapa pertanyaan. Long talk 1 pidato bisa menjawab beberapa pertanyaan juga. So we can say that for the listening comprehension we have 3 meetings. Jadi bisa disimpulkan untuk nanti materi mendengarkan listening, nanti kita punya 3 pertemuan. Saya bagi untuk short conversation 2 pertemuan. Nanti ini materinya ada 6. Jadi saya bagi 3. 3 di tanggal 31 Maret, 3 di tanggal 7 April. Oke. Ini saya pakai Zoom yang free, jadi 40 menit. Kalau nanti mati, saya buka kelas lagi, kalian join lagi ya. Bisa? Bisa, ma'am. Pergi. Lagi ngajar jam berisik. Oke, kemudian untuk nanti tanggal 21 April di pertemuan keempat about tenses, next about modals and participle, about concordance and agreement, and then for midterm in 2nd June, ya. And the next one untuk selanjutnya about conditional sentence 9 Juni. Causative verb, negative verb ini saya bagi 2 pertemuan karena materinya nanti cukup banyak. Dibuat 1 pertemuan nanti tidak cukup. Untuk 16 Juni sampai 23 Juni. Word order and embedded question 30 Juni. Question tag and conjunction. Ini 1 pertemuan saja. Gerund and to infinitive 14 Juli. Reading comprehension ini nanti 1 pertemuan aja. Nanti di reading akan lebih banyak latihan untuk bagaimana memahami teks yang diberikan. Oke, itu terkait untuk jadwal kita selama 1 semester ini, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. That's about our subject schedule, start from today, ya first meeting until the end of the semester. Yeah. We have system meetings that we can see, and the last one, not the last, yeah, but the next one is the subject advantages. The not subject advantages, I'm so sorry. The subject evaluation. Okay, and evaluate your score. I mean, for the end of your score. Yeah, I have designed based on the 4 aspects
The first aspect is about your attendance. The second one is about your tax, and the third one is your midterm, and the last is about the final term. So the total of your score is 100%. Jadi nanti untuk skor akhir, biasanya saya menilai itu dari kehadiran 10%. Ini jangan lupa setiap hari isi absensi, presensi di dalam Google Class. Dan ketika diberikan tugas, silakan dikerjakan tugasnya, karena itu 20% saya ambil untuk nilai tugasnya. Untuk UTS-nya 30%, dan untuk nanti ujian akhirnya adalah 40%. Maka totalnya adalah 100%. Oke? Cukup dipahami? The next one. Yes, ma'am. Okay, thank you. The next one is about rules. Oke, ini ada rules. Rules ini aturan yang telah saya buat. Oke. All of the students must obey all the rules. Jadi semua mahasiswa itu harus memahami, harus mematuhi peraturan yang ada. Oke. Must attend in virtual class, in Zoom meeting atau Google Classroom itu on time. Not more 15 minutes. Jadi saya berharap kalian bisa masuk ke kelas virtual. Apakah kelas itu lewat Zoom atau nantinya lewat Google Class, harus on time. Ya, tidak lebih dari 15 menit. Usahakan gunakan uniform. Uniform ada kan? Yang warna merah putih? Ya kan? Ada, ma'am. Ada, ma'am. Gunakan uniform atau yang warna merah putih, sesuaikanlah dengan harinya. Biasanya kalau hari Jumat pakai apa? Senin, Selasa pakai merah putih. Merah putih atau biru putih ya? Kalau hari Senin, Selasa. Nah, sesuaikan itu ya. Biru putih. Iya, sesuaikan. Kemudian every communication tools must be completed. Jadi kalau misalnya ada handphone ya dimatikan dulu, suaranya di silent, dan ketika kita berbicara pun buka mic-nya, kalau tidak tutup mic-nya supaya tidak terjadi bentrokan suara. And then you must finish or complete the task and examination. Jadi meskipun ini virtual kelasnya, saya berharap kamu itu bisa melengkapi tugas-tugas yang saya berikan, ujian-ujian yang saya berikan secara online, ya baik itu ujian nantinya untuk UTS ataupun untuk UAS bisa on time. Oke? Itu dia rules-nya. Kira-kira bisa dipahami? Itu terkait kontrak kuliah. Nanti untuk kontrak kuliah saya mau siapa chairman-nya atau komtingnya menandatanganin ini apa namanya kontrak kuliah yang udah saya share di Google Class yang bentuknya ini Word, ditandatangani dikirim ke saya. Siapa di sini komtingnya? Oke, silakan nanti hubungin ke saya, kirimkan ke saya balik ya yang bentuk Word. Lalu untuk modul nanti kamu bisa cek ini modul selama 1 semester sudah saya berikan. Ya, dari pertama masuk sampai nanti terakhir modulnya udah di sini semua. Nanti kamu bisa cek pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 semua kita belajar menggunakan modul yang ini yang diberikan. Ya, nanti kamu cek modul. Kemudian RPS. Nah, terkait untuk RPS ini sebenarnya kaitannya adalah hampir sama dia dengan kontrak kuliah tadi. Ya, RPS bercerita tentang materi. Oke, tentang deskripsi singkat yang telah saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ini hanya lebih detail lagi setiap satu pertemuan kita belajar apa, dan belajar apa. Sampai ke 16 pertemuan. Ini dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Semua dijabarkan di sini. Yang telah saya jelaskan tadi. Ya, contohnya 15, menjawab dalam reading comprehension. Ini kan sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi antara RPS dengan kontrak kuliah itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya untuk introduction.
Kalau waktunya cukup, nggak usah kita buka kelas lagi. Kalau Zoom-nya mati, kalau belum cukup nanti akan saya kirimkan link ya. Tapi sedikit lagi, saya rasa cukup. Oke, bentuknya. Nah, untuk bentuk TOEFL tadi yang udah saya jelaskan, seperti yang saya bilang tadi, nanti jenis-jenis soalnya itu dalam bentuk pilihan berganda, multiple choice. Bentuknya listening, kemudian structure, dan reading. Oke, bentuknya multiple choice, biasanya itu waktunya kalau dia PBT, ini yang pakai paper, pakai kertas, pakai pensil, 150 menit pengerjaannya. Tapi kalau yang dia pakai komputer, CBT, computer based test, biasanya waktu pengerjaannya adalah 240 menit. Jumlah soalnya untuk reading 50, untuk structure 40, untuk listening adalah 50. Selanjutnya, pengklasifikasiannya untuk melihat skor berada di level berapa. Itu ada kategori levelnya, 310 sampai 420 di level elementary, 420 sampai 480 di level low intermediate, 480 sampai 520 high intermediate, dan advance-nya adalah di atas 525. Berarti maksimal skor adalah 677. Saya berharap kamu nanti berada di level high intermediate, minimal, kalau sudah belajar TOEFL. Oke. Selanjutnya ini untuk konversinya. Jadi kalau tadi saya bilang ada beberapa soal, nanti kan dia ada 50 soal. Kalau ada 50 soal, misalnya kamu benar seksi 1 itu adalah reading. Reading kamu benar 29 soalnya, berarti nanti dikonversi. Dikonversi berarti skornya 49. Kalau benar 30 berarti 53. Kalau benar 32 berarti 48. Dikonversi nanti seperti ini. Jumlah konversinya berapa dikali 10 dibagi 3. Baru dia dapat skornya. Itu adalah untuk TOEFL. Oke, waktunya cukup. Kira-kira ada pertanyaan? Pengenalan TOEFL sudah saya jabarkan, RPS sudah saya jabarkan. Lalu kontrak kuliah sudah saya jabarkan dalam bentuk PowerPoint. Nanti Komting kirim kontrak kuliahnya yang sudah ditandatangani yang lewat Word yang di sini ya. Siapa di sini Komtingnya? Modul sudah bisa dicek di Google Class, sudah saya kirim. Ada yang mau ditanya? Is there any question so far? Nggak ada.